Cahya Putri sebagai seorang pasien, saya Punita Sari sebagai psikiater, saya Nosyarandi sebagai ibu pasien, saya Andrea Agustina sebagai perawat, saya Surwahyudi sebagai dokumentasi. Happy watching! Ibu, kenapa? Boleh nggak saya minta sesuatu? Boleh, mau minta apa? Saya ingin beli HP, Bu. Soalnya HP aku rusak. Tapi ibu nggak punya uang. Aku maunya sekarang, Ibu. Nanti ya, kalau ibu sudah punya uang. Ibu, aku maunya sekarang. Tapi ibu nggak punya Aku uang. lempar ini, lempar. Pokoknya aku mau beli HP. Jangan begitu, Nak. Aku mau Jangan beli begitu. HP. Lepas. Jangan begitu. Lepas, Mama. Ayo kita masuk, Nak. Nggak mau. Sini. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Sini, kita Nggak masuk. mau. Sini sebentar aja. Aku nggak mau, Mama. Sini. Nggak mau. Misi, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin konsul tentang anak saya. Memangnya anak ibu kenapa? Akhir-akhir ini anak saya sering mengamuk tidak jelas dan memukul barang-barang yang ada di sekitarnya. Kira-kira menurut ibu apa yang menyebabkan anak ibu seperti itu? 1 minggu yang lalu dia minta dibelikan HP, tapi saya belum punya uang. Tapi saya bilang jika ibu sudah punya uang, ibu akan membelikannya. Saran saya Bu, lebih baik anak ibu dibawa ke rumah sakit saja untuk mengkaji kondisi anak ibu lebih dalam lagi. Oh, begitu ya Bu. Baiklah, saya akan membawa dia ke rumah sakit terdekat. Terima kasih Bu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin konsul anak saya yang perjanjian kemarin. Oh, kita ya? Iya Bu. Silakan duduk. Kamu di sana dulu ya Nak. Ya. Perkenalkan, nama saya perawat Andrea Agustina. Kamu bisa panggil saya Andri. Betul dengan Gita? Iya, betul. Oh iya. Bagaimana perasaan Gita hari ini? Kadang saya merasa tidak nyaman dengan orang di sekitar saya. Keluhannya ada? Iya, saya sering merasa marah jika orang-orang di sekitar saya tidak mau menuruti keinginan saya. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang 10 menit? Gita maunya di mana? Di luar atau di sini? Di sini aja. Kita mulai tindakannya ya. Di sini saya akan mengajarkan Gita bagaimana caranya untuk teknik relaksasi, teknik nafas dalam. Sambil diikutin ya. Ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Nah, bisa kita ulang kembali. Bagus. Selanjutnya kita akan belajar teknik bercakap-cakap dengan baik. Di sini ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu meminta dengan benar. Misalnya kita menginginkan sesuatu atau membutuhkan sesuatu dari orang lain. Kita harus memintanya dengan suara yang rendah dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Misalnya kalau kita ngomong sama ibu misalnya gini, Bu, saya mau beli buku, boleh saya minta uangnya 20.000? Kita bisa ulang apa yang saya praktekkan tadi. Bu, saya ingin membeli buku. Apakah saya bisa meminta uangnya Ibu 20.000? Bagus. Yang kedua yaitu menolak dengan benar. Biasanya kalau misalnya ada orang yang ingin menyuruh Gita, tapi Gita tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan orang tersebut. Gita bisa menolaknya dengan cara yang benar. Misalnya Gita bilang gini, maaf ya, saya tidak bisa melakukannya, gitu. Bisa kita praktikkan apa yang saya lakukan tadi? Maaf ya, saya tidak bisa melakukannya. Bagus. Yang ketiga yaitu Gita harus mampu mengungkapkan perasaan Gita dengan baik. Kalau misalnya ada orang yang membuat Gita merasa kayak marah, kesal, Gita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar. Gita harus mengungkapkan perasaan Gita dengan cara yang baik. Misalnya, kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti itu. Kalau misalnya kamu perlakukan saya seperti itu, nanti saya marah.
Bisa kita ulangi apa yang saya lakukan tadi? Kamu tidak boleh memperlakukan saya seperti itu. Jika kamu memperlakukan saya seperti itu, nanti saya bisa marah. Bagus. Demikian untuk latihan bercakap-cakapnya ya. Selanjutnya, kalau misalnya Gita punya masalah atau merasa kesal sama orang lain, Gita bisa menceritakannya ke orang yang menurut Gita dekat dengan Gita. Ceritakan apa masalahnya Gita, apa keluhan dan bagaimana perasaannya Gita. Atau tidak, Gita bisa menuliskannya di buku atau tidak dengan cara beribadah. Bisa kita ceritakan ibadah apa sih yang biasanya kita lakukan? Sholat, ngaji. Bagus. Selanjutnya, saya akan mengajarkan ke Gita bagaimana cara meminum obat dengan baik, yaitu dengan cara atau dengan menggunakan 8 prinsip. Pertama-tama dan yang paling penting, Gita itu harus tahu apa obat yang akan Gita minum itu obatnya Gita. Kemudian nama obatnya benar, dosisnya benar, waktu minumnya benar, cara minumnya benar, tanggal kadaluarsanya benar. Kalau misalnya kita sudah yakin itu semua benar, kita bisa minum obatnya. Dan jangan lupa obatnya kita harus diminum terus, tidak boleh berhenti sebelum kita konsultasi dengan dokter. Oke? Ya. Baiklah Gita, di sini saya sudah selesai mempraktikkan cara pelatihan perilaku kekerasan. Bagaimana perasaan Gita setelah berbincang-bincang dengan saya? Saya menjadi merasa senang karena saya sudah tahu bagaimana cara mengendalikan amarah saya. Bagus. Bisa tidak Gita ulangi apa yang sudah kita lakukan tadi? Bisa. Yang pertama yang harus saya lakukan yaitu untuk mengontrol amarah saya bisa melakukan tarik nafas dalam maupun teknik relaksasi. Kemudian yang kedua, saya harus berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang baik dan sopan. Kemudian yang ketiga, apabila ada seseorang yang menyuruh saya, tetapi saya tidak mau, maka saya harus menolaknya dengan baik. Kemudian yang keempat, untuk mengendalikan amarah saya harus bercerita ke orang lain seperti curhat. Kemudian yang kelima, saya harus teratur beribadah. Kemudian yang keenam, saya harus rutin minum obat dan tidak boleh putus obat sebelum mengkonsultasikannya ke dokter. Bagus. Yeay! Saya harap Gita bisa melakukannya ini setiap hari dan Gita bisa merasa lebih baik lagi. Baiklah, saya rasa untuk pelatihan hari ini selesai. Kita nanti akan ketemu 2 hari kemudian dengan pelatihan yang berbeda. Gita bisa kembali melakukan aktivitasnya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo nak kita pulang. Iya. Itulah tadi video dari kami. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and bye.